Perayaan ulang tahun Nabi Muhammad adalah sebuah perbuatan yang tidak memiliki nilai syariat. Hal ini sejatinya merujuk pada sabda Nabi Muhammad SAW. Hindarilah amalan yang tidak kucontohkan, karena setiap bid'ah menyesatkan. Sehingga berdasarkan hadis ini, perayaan Maulid Nabi bisa dikategorikan sebagai perkara bid'ah, yaitu sebuah ritual dalam ibadah yang tidak pernah diteladankan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang lebih menyesatkan, perayaan Maulid Nabi bisa menyerupai kebiasaan kaum Nasrani yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Padahal dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang meniru tradisi suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut." Setelah saya nyimak video acara Hasanah Trans 7 ya, saya mencurigai bahwa itu saluran TV Trans 7 itu adalah saluran TV Wahabi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia itu berani mengatakan perayaan Maulid Nabi itu sesat. Jadi dianggap menyerupai Nasrani. Astagfirullahaladzim. Dia berani mengutip hadis Nabi Muhammad SAW tanpa dasar ilmu agama yang cukup. Hey, Trans 7 ya. Anda itu ngaji dulu. Jangan asal nyerocos merepek seperti itu. Anda perlu tahu, hadis kullu bid'atin dolalah, kul di situ bukan kul jami. Bukan kul jami tapi kul majmu, yang mengandung arti sebahagian besar, bukan keseluruhan. Kata Syekh Abdurrahman Al-Ahdari di dalam ilmu mantik, beliau mengatakan al-kullu hukmuna alal majmu'i. Lapan kullu di situ, kata Syekh Abdurrahman Al-Ahdari, itu kul majmu, atas sebahagian besar, bukan keseluruhan. Jadi sebahagian besar itu bid'ah sesat. Dalam kamus bahasa Indo, sebahagian itu tidak menyeluruh gitu. Jadi jadi ada yang dikecualikan. Contoh kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minal ma'i kullu syai'in hayyin. Dan kami jadikan setiap yang hidup itu berasal dari air. Kata Allah, aku jadikan setiap yang hidup itu berasal dari air. Faktanya tidak semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup itu dari air. Tuh malaikat gitu kan. Tuh jin itu bukan dari air. Berarti kita pahami ya bahwasanya kul di situ itu bukan kul jami tapi kul majmu yang mengandung arti sebahagian besar. Jadi ada yang dikecualikan. Kullu bid'atin dolalah, kalau dimaknai semua bid'ah itu sesat, maka Anda itu mengadakan acara ya, Anda itu mengadakan stasiun televisi, itu bid'ah sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena tidak ada dari nabinya, tidak ada dari rasulnya, dan nabi tidak mengajarkan dakwah di televisi gitu kan, di di sosial media seperti Facebook, TikTok, YouTube gitu kan. Masa kullu bid'atin ay hasanatin dolalah, masa bid'ah yang baik sesat kan gitu loh. Bagaimana bisa sifat baik Maulid Nabi dan sesat bisa kumpul dalam satu waktu dan tempat yang sama? Kan mustahil gitu loh. Isinya Maulid Nabi itu adalah pengajian, sholawatan, membaca Al-Quran, tawasul, terus sedekah, silaturahmi, mendengarkan tausiah agama. Isinya itu tentang kebaikan, gak ada tentang keburukan di dalam perayaan Maulid Nabi. Jadi Anda salah kalau mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi itu sesat, menyerupai Nasrani. Astagfirullahaladzim. Kalau mengartikannya begini, ini baru benar nih. Kullu bid'atin ay sayyi'atin dolalatun. Setiap bid'ah yang jelek itu sesat. Jelek dan sesat hal yang sama, sejalan tidak bertentangan. Sedangkan Maulid Nabi itu masuknya itu kepada bid'ah hasanah, bukan bid'ah sayyi'ah. Kalaulah mengatakannya setiap yang bid'ah jelek itu adalah sesat, benar, maka perayaan Maulid Nabi itu tidak masuk kepada hadis kullu bid'atin dolalah. Karena ulama-ulama sepakat kullu bid'atin ay sayyi'atin dolalatun. Yang dimaksud itu adalah setiap bid'ah jelek maka itu sesat. Bid'ah ataupun ajaran yang tidak ada di Rasulullah ya, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, yang jelek-jelek maka itu adalah bid'ah sesat.
Meskipun pekerjaan, sebuah amalan yang tidak diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika itu baik, tidak bertentangan dengan agama Islam, maka itu tidak masuk kepada bid'ah dolalah. Tidak, karena bid'ahnya itu adalah bid'ah hasanah. Begitu, makanya ini Trans 7 itu saya curigai ini berpaham Wahabi. Saya curigai bahwa Trans 7 itu adalah stasiun televisi Wahabi. Nauzubillah summa nauzubillah. Begitu, sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.